Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah analisa kinerja keuangan bank syariah ini kita lanjutkan. Kalau kemarin kita mempelajari mengenai laporan keuangan, eh, neraca atau posisi keuangan, laba rugi dan juga laporan arus kas, serta menganalisa rasio-rasio penting untuk mengukur kinerja perbankan tersebut. Maka pada kali ini kita membahas mengenai kinerja keuangan perbankan syariah secara umum di Indonesia. Dari mana dapat laporannya? Semuanya ada di situsnya OJK. Gitu. Nanti cari di OJK, di syariah, nanti ada publikasi dan laporan. Di situ ada, silahkan dicari, nanti bisa di-download. Ada yang berbentuk PDF seperti ini, ada yang berbentuk Excel. Oke, ada yang berbentuk Excel. Kalau Excel, kalau misalnya pengen membuat mengambil datanya untuk keperluan penelitian atau skripsi bisa langsung diambil gitu. Jadi sudah tersedia data di situsnya. Ada data yang mentah berupa statistik, angka-angka, terus ada yang sudah jadi, disebut snapshot atau ringkasan. Kita masuk ke data per tahun 2020, per Desember 2020, tahun kemarin. Sebenarnya ada update terbaru bulan Maret, Mei, April, Mei gitu. Cuman kita nggak tampilkan karena kita biar melihat melihat kondisi Maret terakhir 2021 selama setahun. Oke, langsung aja kita lihat daftar isinya, daftar singkatan. Untuk yang pertama ini ada list beberapa tabelnya, ada kinerja keuangan bank umum. Lihat bahasa Inggrisnya financial ratio. Oke, nomor 1 lihat kinerja keuangan bank umum syariah dan unit syariah. Cuman ini secara umum nggak disebutkan bank BRI syariah berapa, bank Kalsel syariah berapa, bank BCA syariah berapa, enggak, tapi secara umum gabungan dari laporan keuangan setiap bank. Jadi memang laporan keuangan bank itu dikumpul terus setiap bulannya kepada OJK. Oke, nomor 1 kinerja keuangan. Nah, ini yang kita pelajari dari bahasa Inggrisnya financial ratio. Tuh, nanti dibahas seperti yang kita pelajari ROA, ROE, CAR, NPF, terus LDR, FDR gitu. Jumlah kantornya, tenaga aset, jumlah aset, jaringan kantor dan lain-lain. Juga ada membahas mengenai jumlah kantor layanan syariah UUS seperti Bank Kalsel atau bank-bank kecil lainnya. Oke, ada juga aktivitas produktif, surat berharga yang dimiliki. Kalau kemarin di laporan arus kas kita melihat bahwasanya untuk investasi perbankan itu berupa pembelian surat berharga. Nah, ini disebutkan berapa sih jumlah secara umum di Indonesia. Ada NPF-nya juga dan lain-lain. Banyak, sangat lengkap sekali. Kita lihat yang pertama, ini dia. Yang sesuai dengan pelajaran kita, rasio keuangan bank umum syariah dan unit syariah. Tapi memang dia umum, nggak disebutkan berapa setiap banknya. Oke. Masih ingat cara ini capital adequacy ratio, rasio minimum ketersediaan modal. Itu. Secara nasional sampai Desember itu ada 21%. Carnya. Sedangkan ROA ada 1,4%. NPF 3,13 yang gross, sedangkan setelah dikurangi cepet cadangan penghapusan itu jadi yang netnya 1,57. FDR finance to deposit ratio berarti perbandingan antara yang disalurkan dan yang di simpanan. Oke, berarti 76 berarti banyakan dari finance to deposit. Finance yang disalurkan 76, jadi 100 triliun misalnya. Yang disalurkan berarti 76 triliun. Oke. Bahkan ada detailnya nih, total financing to non-bank. Kepada lembaga non-bank itu 200 berapa nih ya? 200 triliun kayaknya. Sama 300 triliun itu untuk total party atau pihak yang terafiliasi dengan bank itu.
seperti anak perusahaannya atau terkait dengan ownernya. Ada profitability namanya net operation income, kita nggak pelajari, tapi kalau secara garis besar itu menunjukkan ke apa namanya kekuatan pendapatan yang bisa dia ambil. Oke. The liquid proportion ini belum kita pelajari. Oke, nanti ada ROA juga di bawahnya. Halaman 2 ada ROA. Ada NPF netnya. Ini untuk ini unit usaha syariah. Tadi Bank Syariah ya. Sekarang ini unit usaha syariah. Kayak seperti Bank Kalsel dan yang setingkat dengan Bank Kalsel. Ada 1,8 ROA-nya, NPF sekian persen, 3,% rata-rata FDR 96. Berarti di unit usaha syariah lebih banyak penyaluran karena dari 100 triliun misalnya yang ada disalurkannya 96 triliun. Oke, berarti banyak dana yang disalurkan oleh unit usaha syariah dibanding dengan bank umum syariah. Kan bank umum syariah mencari duitnya mencari di yang lain-lain gitu. Ada operating expenses to operation revenue. Oke, BOPO. BOPO pengeluaran dibanding dengan pendapatan. Itu ada 78%. Oke, ini belum kita pelajari. Oke, jadi tadi itu 2 halaman pertama ini yang terkait dengan dengan rasio terkait kinerja keuangan. Terus di halaman berikutnya ada tentang aset dan jaringan. Nah, ini ada nomor tabel 2 aset tuh kan. Ini kalau aset berarti terkait dengan neraca. Oke. Aset bank umum syariah totalnya ada 2019 350 triliun. Tahun 2020 397 triliun. Oke. Number banks, jumlah banknya ada 14, kantor cabangnya ada 2000 cabang gitu. Ada 2000 kantor terdiri dari cabang 400. Kantor sub branch itu kayak kantor kas atau kantor pembantu gitu. Itu ada 1300 sampai 195, ada ATM 2800. Pegawainya 500.000 karyawan. Kita lihat jumlah karyawan perbankan syariah sebenarnya nggak turun ya. Memang turun sedikit dari tahun 2016. Kita lihat tenaga kerja ini dia 51.000 2016 turun menjadi 49 pada tahun 2019, tapi pada tahun 2020 stabil bahkan sedikit naik 50.000. Oke. Jadi memang trennya ternyata stabil ya jumlah karyawan perbankan. Terus di bawahnya ada unit usaha syariah yang seperti Bank Kalsel tadi, Bank Kalsel Syariah dan lain-lain. Oke, data-data ini bisa kita download dan bisa kita jadikan untuk penelitian juga gitu. Di sini ada data individual per kantor bank gitu kan. Di sini ada Bank Kalsel nggak? Ada BPD Kalsel nih. Nomor 31. Ini jumlah kantor cabangnya. BPD Kalsel. Kantor cabang 2, 9 ada pembantu syariah. Dibanding dengan bank BPD lain ya cukup sedikit gitu. Menarik juga karena unit usaha syariah paling banyak adalah dari bank BPD, dari nomor 22 sampai nomor 34. Karena memang bank besar yang memiliki unit usaha syariah itu kebanyakan bank pembangunan daerah gitu. Baik itu Bank DKI yang gede sampai yang Sulawesi Selatan sampai Bank Kalsel. Itu cukup menarik. Ini sebenarnya bisa jadikan penelitian juga untuk skripsi dan lain-lain. Oke, kalau yang sudah paling gede sih Bank Mandiri Syariah. Bank Syariah Mandiri ada 127 kantor cabang, paling besar. Sebarannya juga ada, terus sebaran jaringan kantor dan lain-lain. Oke. Nanti sampai ada NPF, sampai ada macam-macam. Laporannya ada 114 halaman. Kita lihat halaman yang paling belakang. Laporan apa dia? Oke, bahkan sampai laporan contohnya nasabah pembiayaan. Berarti pembiayaan yang disalurkan totalnya ada 25.000 triliun.
dan 25 triliun, 25.000 triliun ya, sama 4.000 triliun. Dana yang disalurkan, oke, 29 totalnya. Jadi semuanya ada di sini, bisa dilihat. Nah, kalau memang pusing baca data seperti ini, ini ada juga komposisinya nih. Kalau mau meneliti berapa banyak simpanan orang paling banyak adalah dalam bentuk pastinya dana investasi non profit sharing. Itu ada 248 triliun. Kenapa namanya non profit sharing? Nanti kita bahas. Berarti akadnya sebenarnya bukan non profit tapi bukan profit sharing, gitu kan? Mungkin perlu kita bahas lagi bersama para pakarnya. Saya kurang paham juga kenapa namanya non profit sharing investment. Oke, nah kalau memang bingung dan kalau memang tadi terlalu bingung karena dananya sangat banyak, maka ada ringkasannya. Di website OJK juga ada yang namanya snapshot perbankan syariah. Jadi ringkasan dari data tadi. Asal muasal datanya adalah data yang tadi kita buka gitu. Tapi ini mungkin untuk penelitian yang tidak terlalu mendetail gitu kan. Oke, CAR-nya 21,64%. Ini ada rasio-rasio penting yang jadi acuan dalam penilaian kinerja perbankan syariah secara umum. Ada CAR, kecukupan modal, BOPO 83%. BOPO adalah perbandingan antara biaya dan pendapatan. Berarti dari 100 pendapatan, 100 triliun pendapatan misalnya, maka sebelah kiri ya ada BOPO, maka bebannya ada 83 triliun. Berarti ada 17 triliun yang selisih atau pendapatannya. Nanti ada pendapatan bersih, ada dikurangi pajak dan lain-lain. Kayak NPF net itu NPF yang macet itu dikurangi, NPF yang macet dikurangi dengan cadangan atau penghapusan. Jadi 170, sedangkan NPF gross yang murni belum dikurangi apa-apa. 90 hari ke atas ya, 90 hari ke atas. Oke, ada FDR. Jadi dari 100 triliun dana yang disimpan, ada 82 triliun yang disalurkan. Kira-kira gitu gambarannya. Tapi jumlahnya pasti berbeda. Ada ROA 1,54%. Kenapa ROA bukan ROE yang diutamakan? Sebenarnya ROE juga dihitung, tapi karena kepentingan dari pemerintah Indonesia melalui OJK adalah mengetahui berapa dana yang terkumpul dari masyarakat dan berapa yang disalurkan, maka mereka berpatokan menghitung keuntungan atau profitabilitas melalui ROA. ROA kan berarti return on asset. Pendapatan bank dibagi dengan aset. Aset bank yang paling besar adalah piutang atau pembiayaan yang disalurkan, 1,54%. Nanti kita lihat dibandingkan dengan bank konvensional. Oke, ini pertumbuhannya selalu tumbuh. Corona tahun 2020 tapi aset tumbuh jadi 500. Kita lihat warna biru apa? Biru aset, merah PYD pembiayaan yang disalurkan, DPK dana pihak ketiga. Oke, ini dia. Perkembangan bank syariah di Indonesia 2018, 19, 3 selalu naik ya. 2019 500 asetnya, 300 yang disalurkan, 400 dana masyarakat yang disimpan. Sedangkan tahun berikutnya itu naik meskipun nggak terlalu banyak gitu, 600 asetnya, pembiayaan yang disalurkan itu 300 triliun dan 400 triliun DPK dana pihak ketiga. Kenapa aset kan pembiayaan disalurkan, piutang itu ada 394. Oke. 394 ini adalah pembiayaan yang disalurkan gitu. Nanti belum dihitung dengan pembiayaan yang telah terdahulu dan juga surat berharga yang disimpan oleh bank. Jadi aset 600 miliar itu terdiri dari pembiayaan yang masih tercatat sebagai utang gitu. Karena kan ada yang sudah lunas atau ada yang baru terjadi. Kalau 394 ini yang disalurkan tahun 2020. Oke, sedangkan tahun sebelum-sebelumnya kan masih ada yang belum lunas. Yang tahun sekarang 394 2020 ditambah dengan yang telah lalu-lalu tapi belum lunas,
sisa yang belum lunas itu jadi 600,089 asetnya. 394 itu adalah tadi yang disalurkan, pembiayaan disalurkan, dan dana pihak ketiga yang dikumpulkan dari tabungan kita ada 475 triliun. Oke, ini dananya. Ini kira-kira pertumbuhannya. Bisa lihat paling banyak memang turun ya dibanding tahun 2016, tapi setelah dia turun dia kembali naik. Cuman yang paling berkurang adalah memang yang warna merah, ya ini pembiayaan yang disalurkan. Pembiayaan yang disalurkan ini memang mengalami penurunan. Tahun kemarin pertumbuhannya 10%, tahun sekarang pertumbuhannya 8% aja. Pertumbuhan berarti perbandingan dengan tahun sebelumnya. Contohnya Desember 2019, 9,93 adalah jumlah aset, pertumbuhan aset tahun 2019. Cara menghitungnya adalah aset tahun 2019 dibagi dengan selisih tahun sekarang dengan tahun 2018. Tahun 2020 berarti selisih antara 2020-2019 dibagi dengan aset 2020. Jadi semuanya naik, semuanya pertumbuhannya mengalami kenaikan, asetnya naik, DPK-nya stabil, meskipun turun ya, DPK turun nih, 17. Yang disalurkan juga makin turun. Nanti kalau dana yang disalurkan itu turun berarti ada kemungkinan pendapatan bank itu berkurang. Gitu. Market share masih 6% ya, masih sedikit gitu. Ini dia perbandingannya, Bank Umum Syariah segala macam. Ini dia penggunaan pembiayaan yang disalurkan ada 300 triliun, paling banyak adalah rumah tangga. Apa sih rumah tangga maksudnya? Untuk keperluan konsumtif, bikin rumah, biaya sekolah gitu kan, atau membeli sesuatu, beli mobil, beli rumah, beli sepeda motor, kredit tuh lain. Akad paling besar murabahah. Sektor kedua perdagangan, baru masuk ke bisnis gitu. Makanya akad paling besar adalah mudharabah, karena bank membelikan sesuatu dan orang nasabah membeli kembali barang itu. Sedangkan yang berbentuk akad untuk investasi modal, untuk modal itu sedikit. Gitu kan? 55%, tapi dibagi-bagi lagi 10% untuk perdagangan besar dan retail, ada konstruksi, pengolahan, pertanian, dan perkebunan, kehutanan juga. Paling besar memang rumah tangga, sektor rumah tangga. Kenapa? Kenapa memang pemerintah BLT bantuan itu kan tunai, dikasih agar menggenjot pengeluaran pembelanjaan dari rumah tangga. Karena kalau rumah tangga itu banyak pembelanjaan, maka otomatis ekonomi yang lain akan tersulut rodanya dan akan membuat ekonomi negara menjadi maju, bangkit atau bergerak. Ada 5 juta rekening yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Ini kalau skripsi ya bisa ngambil dari sini data nih banyak. Gitu. Data pihak ketiga, sebaran aset, dan lain-lain. Oke, kita lihat dengan aset terbesar di provinsi mana? Kalsel tidak ada. Jakarta pasti nomor 1, nomor 10-nya ada Riau. Kalsel tidak masuk. Aset perbankan syariah yang paling di Indonesia kita nggak masuk 10 besar. Oke, ini perkembangannya, kita lihat perkembangan dari Kalsel tidak terlalu banyak juga, nomor 9 di bawah. Karena memang orang Kalsel ya segitu-gitu aja gitu kan. Market share keuangan syariah. Oke, market share keuangan syariah ini kalau tadi perbankan 6%, market share keuangan syariah itu berarti reksadana atau sukuk, reksadana, terus mungkin saham juga, saham syariah 9,89%. Oke, selesai. Terima kasih. Kalau ada tanyakan silahkan share di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.